Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh dan soleha, apa kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Sukses, sukses. Allahu Akbar. Alhamdulillah hari ini kita sudah masuk subtema 4 ya di pembelajaran yang pertama. Dengan judul atau topik di subtema 4 ini adalah Aku Istimewa. Pasti anak soleh dan soleha setuju kan bahwa kita setiap manusia itu istimewa ya, sangat spesial pokoknya ya, diciptakan Allah dengan keistimewaannya masing-masing ya. Nah, untuk hari ini, hari Kamis pada tanggal 27 Agustus ya 2020, fokus materi kita adalah Bahasa Indonesia dan PPKN. Adapun tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, anak soleh dan soleha mampu melafalkan huruf vokal dan konsonan ya. Ini review ya, ini mengulang materi sebelumnya. Anak soleh dan soleha pasti udah keren, udah hebat huruf vokal sama konsonannya. Ini hanya diulang-ulang supaya makin mantap ya baca tulisnya ya. Lalu yang kedua, anak soleh dan soleha mampu mengidentifikasi keberagaman karakteristik individu di rumah. Wah, pokoknya ini kita seru nih karena kita akan mengenal diri kita dan juga keberagaman orang lain ya. Nah, pasti ini seru deh. Nah, untuk itu kita mulai yuk ke materinya ya. Nah, anak soleh dan soleha, di sini ada sebuah bacaan ya. Kita baca sama-sama yuk. Setiap orang istimewa. Ada yang tahu nggak istimewa artinya apa? Istimewa itu spesial ya. Bagus gitu ya. Nah, jadi di sini dijelaskan bahwa setiap orang istimewa. Setiap orang memiliki kelebihan. Setiap orang juga memiliki kekurangan. Kita harus menghargai kelebihan orang lain. Kita juga harus memaklumi kekurangan orang lain. Kelebihan dan kekurangan adalah karunia Allah. Jadi anak saya dan soleha, sebagai manusia tentu kita memiliki kelebihan, tapi kita juga memiliki kekurangan. Contohnya, Bu Gina itu senang sekali berenang. Tapi kalau menggambar, ya gitu deh. Jadi ada ya orang-orang yang jago dalam hal memasak, jago mewarnai, jago menggambar atau melukis, jago matematikanya, jago baca puisi, terus jago nyanyi, jago olahraga, jago main sepeda ya. Jadi setiap orang bisa saja memiliki kelebihan-kelebihan itu, tapi setiap orang juga akan memiliki kekurangan ya. Misalnya ada yang dia jago nyanyi, tapi dia belum bisa naik sepeda. Terus misalnya ada yang jagonya menari, tapi dia nggak bisa menggambar ya. Jadi setiap orang ada kelebihannya, ada kekurangannya. Nah, kita harus menghargai kelebihan orang lain. Tapi ketika ada kekurangannya, kita juga harus memaklumi ya. Jangan malah kita hina-hina ya. Ih, kamu mah masa naik sepeda aja nggak bisa misalnya ya. Atau misalnya, ih kamu mah masa sih mewarnai aja nggak bisa. Nah nggak boleh ya, nggak boleh seperti itu. Kita harus memaklumi, oh iya teman saya ini tidak bisa melakukannya ya. Karena kan setiap orang punya kelebihan, punya kekurangan. Tapi di balik kekurangan teman saya ini, pasti dia punya kelebihan ya. Seperti itu anak soleh dan soleha ya. Pokoknya kelebihan dan kekurangan kita adalah karunia dari Allah ya. Nah, di sini ada sebuah teks ya. Judulnya Mensyukuri Perbedaan. Kita baca sama-sama ya. Lihatlah Udin dan teman-teman. Mereka semua berbeda. Mereka berbeda fisik. Mereka berbeda sifat. Mereka juga berbeda budaya. Ada banyak perbedaan lainnya, tetapi mereka tetap berteman. Nah, anak soleh dan soleha, kalau kita perhatikan gambar ini ya, ini adalah gambar Udin dan teman-temannya. Mereka berbeda-beda ya. Nah, di sini dikatakan mereka berbeda fisik. Apa sih maksudnya berbeda fisik? Berbeda fisik itu adalah berbeda yang bisa kita lihat dari tubuhnya ya, dari keadaan tubuhnya. Contoh misalnya matanya ada yang belok, ada yang sipit.
Terus kulitnya ada yang putih, ada yang coklat, rambutnya ada yang keriting, ada yang lurus ya. Jadi itu adalah perbedaan secara fisiknya. Lalu mereka juga berbeda sifat. Contohnya ada yang pemalu, ada yang berani gitu ya, ada yang semangat gitu kan ya. Jadi mereka juga berbeda-beda sifatnya. Lalu mereka juga berbeda budaya. Maksudnya apa berbeda budaya di sini? Ada yang dari Jawa, ada yang dari Sunda, ada yang dari Padang, ada yang dari Papua gitu ya, dan lain-lain. Tapi walaupun mereka berbeda, tetapi mereka tetap berteman karena teman itu kan tidak boleh pilih-pilih ya. Maksudnya jangan dia mah rambutnya keriting, aku nggak mau temenan sama yang rambutnya keriting misalnya. Tidak boleh seperti itu ya, karena semua perbedaan, apalagi perbedaan fisik, itu adalah karunia dari Allah. Kalau kita menghina orang fisiknya ya, berarti kita menghina ciptaan Allah dong. Enggak ya, nggak boleh ya. Anak soleh dan soleha pasti semuanya baik-baik deh ya. Semuanya senang berteman dengan siapa saja ya. Yang penting bertemannya harus baik ya. Oke, lanjut. Nah, hal berbeda dapat saling melengkapi. Nah, jadi kenapa kita diciptakan berbeda? Supaya kita bisa saling melengkapi. Contohnya nih, Bu Gina kan nggak bisa naik motor. Bukan naik motor, mengendarai motor ya. Nggak bisa mengendarai motor. Akhirnya teman Bu Gina yang bisa motor selalu membantu Bu Gina gitu. Ayo nanti diantar misalnya ya. Seperti seperti teman-teman Bu Gina yang seperti Bu Nurul, Bu Imas ya. Itu kan mereka bisa tuh mengendarai motor. Nah, mereka bisa membantu Bu Gina yang tidak bisa naik motor. Jadi hal-hal yang berbeda itu akan membuat kita saling melengkapi. Ternyata huruf-huruf juga berbeda ya. Jika dirangkai akan memiliki arti. Nah, coba amati kata-kata berikut ya. Tebalkan huruf A, I, U, E, O pada kata di bawah ini. Lafalkan bunyi berikut ini, nanti dilafalkan ya. Sekarang kita amati dulu kata-kata ininya ya. Nah, dapatkah kamu temukan huruf A, I, U, E, dan O? Coba dipakai telunjuknya ya. Dipakai telunjuknya kita mulai dari A dulu. Coba huruf A yang mana? Yang ini ya ada. Oke. Lalu yang mana lagi? Ya, yang ini ya. Lalu yang mana lagi? Yang ini. Oke. Lalu yang ini ya. Ini huruf A. Sekarang huruf I. Yang mana huruf I-nya? Yang ini, oke. Lalu yang ini ya. Lalu yang ini ya, oke. Ada huruf U. Ada ya, yang ini ya, huruf U, oke. Ada E? Ada ya yang ini, oke. O? Oh, nggak ada ya. Coba kita baca yuk katanya ya. 1, 2, 3. Beda. Fisik, sifat, dan budaya. Nah, itu ya kata-katanya ya. Nah, coba sekarang anak saya dan soleha, ini nanti tebalkan ya huruf A, I, U, E, O-nya pada kata di sini. Nanti disalin dulu, mungkin ya dibantu sama ayah bundanya untuk dibuat titik-titik seperti ini. Nanti anak soleh dan soleha tebalkan hanya huruf A, I, U, E, O-nya ya. Di ininya ya, di buku tulis ya. Nah, seperti itu ya. Nanti diminta tolong. Atau anak soleh dan soleha boleh buat titik-titik seperti ini boleh ya. Tapi kalau misalnya agak susah, boleh minta bantuan ayah bundanya ya untuk membuat titik-titiknya ya. Huruf titik-titik seperti ini nanti anak soleh dan soleha menebalkan hanya di huruf vokal saja ya. Di huruf A, I, U, E, O-nya. Seperti itu ya. Jadi huruf aja beda-beda ya. Coba kalau seandainya huruf semua sama, A semua, berarti nggak akan ada nih kata beda, nggak ada. Adanya semua gitu ya. Nah, ini juga ya menjadi ciri gitu bahwa perbedaan itu indah sebetulnya ya anak saya dan soleha. Oke.
Nah, sekarang keberagaman dalam keluarga. Wah, keberagaman itu apa ya, anak saya dan soleha? Beragam, ragam. Ayo, ada yang tahu nggak keberagaman itu apa? Keberagaman itu adalah bisa perbedaan ya, bisa macam-macam gitu ya. Jadi yang ya keberagaman itu segala sesuatu yang berbeda. Ya, jadi tidak sama. Contohnya apa coba ya? Kita lihat di sini ya. Amati foto keluarga Udin. Nah, ini ada keluarga Udin nih. Coba ya. Apa persamaan mereka? Coba dilihat. Kira-kira apa ya persamaannya? Apa perbedaan mereka? Nih yang kedua. Nah, kalau perbedaannya apa? Coba ya. Nah, di sini ada jawabannya. Coba sama nggak sama anak saya dan soleha? Rambut Udin lurus. Rambut kakak juga lurus. Udin memakai kacamata. Kakak tidak memakai kacamata. Udin suka bermain bola. Kakak suka bermain boneka. Setiap orang berbeda, meskipun berasal dari satu keluarga. Nah, jadi di sini juga ya, ternyata persamaannya adalah ini yang dilihat adalah Udin dan kakaknya ya. Persamaan Udin dan kakaknya ternyata rambut mereka sama-sama lurus nih ya. Ini kakak, rambut kakak, ini rambut Udin. Tapi ternyata perbedaannya kalau Udin mah pakai kacamata, kalau kakak tidak. Lalu Udin itu suka main bola, tapi kalau kakak sukanya main boneka. Ya, jadi itu persamaan dan perbedaannya. Ternyata jangankan dengan orang lain, sama kakak sendiri juga kita pasti berbeda ya anak saya dan soleha. Mungkin anak saya dan soleha punya kakak, punya adik, mungkin memiliki kegemaran atau hobi yang berbeda juga ya, seperti Udin dan kakaknya ya. Oke. Nah, sekarang coba ya kita temukan ciri khas anggota keluargamu. Contohnya, ayahku bermata sipit. Nah, coba dilihat ayahnya ya. Ayahku berambut. Nah, rambut ayahnya apa nih? Lurus, ikal, atau keriting? Coba ya ditanya ke ayahnya ya. Lalu yang kedua, ibuku bermata. Nah, coba lihat mata ibunya ya. Lihat mata bundanya. Apakah matanya sipit atau bulat? Ya. Lalu adik atau kakak ini pilih salah satu ya. Boleh adik, boleh kakak. Tapi kalau misalnya aku nggak punya adik, nggak punya kakak, boleh diganti ayah ibu juga boleh ya. Jadi kalau yang punya adik atau kakak boleh pilih nih, mau adik mau kakak ya. Berkulit. Nah, kulitnya apa? Hitam, coklat, atau putih. Ya, silahkan dilihat. Atau misalnya mau diganti karena anak satu-satunya misalnya ya, boleh diganti jadi ayahku berkulit atau ibuku berkulit begitu ya. Silahkan dipilih apakah hitam, coklat, atau putih. Oke, silahkan dilihat keluarga anak soleh dan soleha. Lalu boleh diisi ininya ya, pertanyaannya ini ya, oke. Nah, bagaimana? Bisa kan? Alhamdulillah, hari ini kita telah belajar tentang huruf vokal dan huruf konsonan kembali ya, serta perbedaan setiap anggota keluarga. Kita patut bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan berupa keluarga yang lengkap. Yuk, kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, seperti itu ya anak saya dan soleha. Semoga materi kita kali ini bisa membuat anak soleh dan soleha semakin menghargai perbedaan yang ada. Ya, jadi jangan berantem lagi sama adik, sama kakak ya, gara-gara perbedaan misalnya. Ada yang suka makan apa, yang ini nggak suka, malah berantem misalnya ya. Jadi tetap kita harus saling menghargai. Oke, itu saja anak soleh dan soleha untuk hari ini. Terima kasih atas semangat belajarnya ya. Mudah-mudahan kita bisa cepat kembali ke sekolah. Ingat, patuhi protokol kesehatan, tetap memakai masker, jangan lupa cuci tangan, boleh menggunakan sabun, atau bisa juga menggunakan hand sanitizer, dan jaga jarak ya. Kalau kita disiplin, pasti kita akan secepatnya bertemu di sekolah. Oke? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, tetap sehat.
Dadah!